Salam jumpa. Pada kesempatan ini kita akan belajar strategi algoritma yang disebut sebagai decrease and conquer. Decrease and conquer merupakan metode perancangan algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi dua subpersoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja. Ini berbeda dengan divide conquer yang memproses semua subpersoalan dan menggabungkan semua solusi yang diperoleh dari setiap subpersoalan tersebut. Di dalam literatur lama, semua algoritma yang membagi persoalan menjadi dua subpersoalan yang lebih kecil dimasukkan ke kategori divide and conquer. Meskipun demikian, tidak kedua subpersoalan hasil pembagian ini diselesaikan. Jika hanya satu yang diselesaikan saja, ini dikategorikan sebagai decrease and conquer. Algoritma decrease and conquer terdiri dari dua tahapan. Pertama adalah decrease, yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, namun biasanya direduksi menjadi dua subpersoalan. Kemudian conquer yang tahap yang kedua, yaitu memproses satu subpersoalan yang dianggap paling menjanjikan akan memberikan hasil secara rekursif. Nah, di dalam algoritma decrease and conquer ini tidak ada tahap combine, karena hanya satu subpersoalan saja yang diselesaikan. Algoritma decrease and conquer ini memiliki tiga varian, dilihat dari perspektif ukuran instan yang direduksi, ya. Pertama adalah decrease by constant. Jadi jika ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, dan konstanta ini biasanya bernilai 1. Yang kedua, decrease by a constant factor. Jika ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstanta ini 2, atau misalkan menjadi setengahnya, gitu ya. Yang ketiga, decrease by a variable size. Ini kalau ukuran instan persoalan direduksi secara bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Mari kita lihat varian yang pertama, yaitu decrease by a constant, ya. Jadi kita mulai dari persoalan berukuran n. Nah, di sini strategi algoritma ini akan memecah persoalan menjadi berukuran n-1, yang kemudian akan dicarikan solusinya, ya. Solusi ini dilakukan dengan memanggil secara rekursif untuk penyelesaian persoalan berukuran n-1. Nah, kemudian hasil dari pemanggilan rekursif ini dipakai untuk menyelesaikan solusi dari persoalan semula. Contoh dari persoalan yang menerapkan ini decrease by constant ini adalah misalkan perpangkatan A pangkat N, ya. Kemudian juga selection sort dan insertion sort. Nah, di sini kita akan hanya membahas untuk yang pertama saja. Karena untuk selection sort dan insertion sort ini sudah dibahas panjang lebar di algoritma divide and conquer. Insertion sort dan selection sort ini pada dasarnya merupakan kategori algoritma decrease and conquer yang merupakan kasus khusus dari divide and conquer, ya. Jadi itu tidak akan kita bahas lagi di sini. Untuk persoalan berpangkatan A pangkat N dengan metode decrease and conquer itu bisa diselesaikan dengan cara sebagai berikut, ya. Jadi seperti yang terlihat pada slide. Jadi AN itu akan bernilai 1 apabila N-nya sama dengan 0. Itu sudah jelas, ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Namun jika N lebih besar dari 0,
maka AN itu kita dikomposisi menjadi A pangkat N-1 dikalikan A. Nah, kemudian A pangkat M-1 diselesaikan dengan cara yang sama, gitu ya. Nah, kompleksitas waktu yang dihitung berdasarkan jumlah operasi perkalian itu dapat dinyatakan seperti yang terlihat di slide, yaitu Tn itu akan sama dengan 0 apabila n-nya sama dengan 0, jadi tidak ada yang dikalikan. Namun jika n lebih besar dari 0, maka kompleksitasnya menjadi Tn-1 plus 1 ya, karena plus 1-nya itu karena ada minimal 1 kali perkalian ya. Nah, ini kalau diselesaikan secara umum Tn ini memiliki kompleksitas sebesar On, jadi linear. Ya, pada dasarnya sama seperti algoritma brute force ya. Ini adalah contoh implementasi dari algoritma decrease and conquer untuk persoalan perpangkatan ya tadi ya, yang diimplementasikan dalam fungsi eksponensial ya, di mana fungsi ini menerima input berupa nilai A yaitu bilangan real ya, kemudian n yang menunjukkan pangkat dari A ya. Nah, algoritmanya cukup sederhana gitu ya. Jadi bagian pertama akan melakukan pemeriksaan jika n-nya sama dengan 0, maka dia langsung akan mengembalikan nilai 1. Namun jika bukan 0, artinya lebih dari 0, maka dia akan secara rekursif memanggil fungsi yang sama ya untuk menyelesaikan perpangkatan A tapi dengan nilai pangkatnya itu n-1 ya. Nah, hasilnya kemudian dikalikan dengan A itu sendiri untuk membalikan nilai akhir dari A pangkat n. Selanjutnya kita akan masuk ke varian dari algoritma decrease and conquer yang mengurangi ukuran persoalannya berdasarkan satu faktor konstanta ya. Sama seperti sebelumnya gitu ya. Jika kita punya persoalan yang berukuran n, di sini kita akan mengurangi ukuran persoalan itu menjadi berukuran misalkan setengahnya gitu ya. Nah, kemudian dari dua subpersoalan itu akan diambil subpersoalan yang paling menjanjikan akan memberikan solusi dan akan secara rekursif memanggil fungsi yang sama untuk menyelesaikan persoalan yang berukuran setengahnya tadi. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi solusi persoalan semula. Di sini untuk contoh persoalannya adalah binary search dan mencari koin palsu ya, yang akan kita diskusikan pada slide-slide berikutnya. Di dalam binary search di sini kita memiliki kondisi awal di mana lari A itu sudah terurut elemen-elemennya. Misalkan K adalah nilai yang dicari di dalam lari. Dan di sini seperti yang diilustrasikan di dalam gambar, di dalam lari itu kita memiliki batas kiri I dan batas kanan J, atau kita bisa juga menyatakan sebagai batas bawah atau batas atas gitu ya. Kemudian objektif dari binary search itu kita selalu mencari membandingkan elemen yang ada di tengah ya, di tengah dari batas-batas kiri dan kanan tersebut. Nah, jika elemen di tengah tersebut tidak sama dengan nilai yang kita cari, maka proses pencarian akan dilakukan di salah satu bagian sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi tentu saja kita akan memilih bagian yang menjanjikan adanya solusi dari apa yang kita cari tersebut. Nah, di sini ukuran persoalan selalu berkurang sebesar setengahnya dari ukuran semula dan hanya setengah bagian yang diproses dan bagian lainnya tidak akan diproses karena
kita yakini tidak akan mengandung solusi dari persoalan pencarian tersebut. Ini adalah implementasi dari algoritma binary search untuk kasus di mana lari A yang berisi elemen-elemen yang akan dicari itu sudah terurut menaik, ya. Nah, di sini inputannya adalah lari A itu tadi yang berisi elemen-elemen sudah terurut menarik, kemudian ada juga parameter IJ yang berisi informasi indeks bawah, batas bawah dan batas atas dari bagian array yang sedang kita cari. Kemudian di situ ada variabel K yang berisi nilai yang akan kita cari dalam lari tersebut, gitu ya. Nah, kemudian nanti outputnya itu akan menghasilkan satu nilai indeks yang berisi atau menunjuk ke elemen yang mengandung nilai yang kita cari, ya. Nah, seperti yang terlihat dalam algoritma, kita akan selalu mengecek apakah ukuran array-nya itu masih ada atau tidak, yaitu dengan melihat apakah nilai I lebih besar dari J, ya. Karena di sini kalau masih ada ruang yang sedang dicari, gitu ya, di sini nilai itu selalu lebih kecil dari J. Tapi kalau dia lebih besar dari J berarti pencarian sudah habis, tidak ditemukan. Nah, di sini nilai yang dikembalikan akan -1 kalau tidak ditemukan. Nah, jika nilai I masih kurang atau sama dengan J, maka proses pencarian kemudian lanjut, ya. Dia akan mengambil nilai titik tengahnya yaitu mid, ya. Di situ terlihat mid itu adalah I tambah J bagi 2. Nah, kemudian dia akan dicek apakah elemen yang ada di tengah-tengah tersebut itu sama dengan K atau elemen yang dicari. Jika iya, maka otomatis ketemu dan dia akan mengassign nilai IDX-nya tadi yang berisi informasi tempat elemen yang ditemukan dengan posisi mid, ya. Jika tidak, maka dia akan cek sekali lagi apakah nilai yang akan ada di tengah-tengah tadi lebih besar dari nilai yang dicari, ya. Karena asumsinya kita lari itu terurut menaik, ya. Nah, jika nilai yang di tengah itu lebih besar dari K, otomatis kita yakin bahwa elemen yang dicari itu mestinya ada di bawah, posisinya di bawah nilai tengah tadi, ya, yang di tengah-tengah. Ya, sehingga di sini kita lanjutkan pencarian dengan secara rekursif memanggil binary search, tapi dengan batas-batas pencarian dari bawah ke posisi sebelum di tengah, ya. Jika sebaliknya, maka dia akan mencari posisi yang berada di setelah di tengah-tengah sampai ke yang ke atas, itu, ya. Jadi dari mid plus 1 sampai ke J. Ini adalah binary search algorithm untuk kasus di mana lari sudah terurut menurun, ya. Jadi untuk kasus ini pada saat nilai yang di tengah itu tidak sama dengan K, jadi belum ditemukan, maka proses pencarian itu untuk yang dari bawah, ya, yang dari batas I sampai sebelum tengah atau mid -1 itu akan dipanggil kalau nilai yang di tengah itu kurang dari K, ya. Bedanya di situ. Sedangkan untuk yang bagian array yang ada setelah di tengah sampai yang ke J atau bagian yang atas atau kanan itu dipanggil itu kalau misalkan nilai yang di tengah itu lebih besar atau sama dengan K, ya. Bedanya di situ bergantung pada asumsi apakah lari itu terurut menurun atau menaik. Nah, di sini bedanya pada saat kita menentukan keputusan proses pencarian itu dilakukan yang di bawah atau di batas atas, ya. Bergantung pada nilai elemen pada posisi mid.
Sebagai ilustrasi, misalkan kita diberi sebuah larik dengan 8 buah elemen yang sudah terurut menurun seperti yang di bawah ini. Jadi 81, 76, 21 sampai yang terakhir adalah 7 ya. Kemudian nilai K yang dicari adalah 16. Maka langkah-langkah pencariannya itu sebagai berikut ya. Jadi langkah pertama itu awalnya itu nilai I sama dengan 1 dan C sama dengan 8. Nah, kemudian kita akan ambil nilai tengahnya yaitu mid ya, yaitu 4 gitu ya. Nah, kemudian kalau di gambar itu terlihat di elemen yang keempat itu adalah bagian yang diarsir, yaitu nilai di posisi keempat itu adalah 18 ya. Karena 18 atau nilai di tengahnya itu lebih besar dari 16, maka proses pencariannya akan lanjut di upalarik yang di sebelah kanan. Pada proses pencarian di upalarik sebelah kanan tadi, nilai I sama dengan 5 dan J sama dengan 8. Di sini indeks elemen tengahnya adalah 6 ya. Jadi 5 ditambah 8 dibagi 2 ya. Nah, pada posisi indeks 6 ini nilai tengahnya ini adalah 13. Nah, di sini 13 itu atau nilai tengah ini lebih kecil dari 16. Sehingga proses berikutnya itu adalah lanjut ke pencarian di upalarik sebelah kiri ya. Nah, di sini pada langkah 3 pada saat mencari di upalarik sebelah kiri tadi nilai I sama dengan 5 dan J sama dengan 5 juga ya. Dan tentunya indeks tengahnya juga 5. Nah, di sini baru ditemukan bahwa indeks di tengah tadi mengandung nilai yang kita cari yaitu 16. Sehingga nilai indeks 5 ini akan dikembalikan ya karena berisi nilai yang kita cari. Pada algoritma binary search, ya, jumlah operasi perbandingan elemen-elemen larik itu sama dengan 0 kalau n-nya sama dengan 0 ya. Tapi jika kalau n-nya lebih dari 0, maka jumlah perbandingannya adalah 1 karena di situ kita lihat ada suatu perbandingan pada saat membandingkan nilai tengah dengan elemen yang dicari. Nah, kemudian ditambah dengan kompleksitas atau pemanggilan rekursif dengan jumlah elemen yang sudah berkurang setengahnya ya. Jadi kalau relasi rekuren tersebut diselesaikan secara iteratif, maka akan diperoleh ya Tn itu sama dengan K plus Tn bagi 2 pangkat K. Nah, sini kalau kita asumsikan bahwa ukuran lari itu merupakan perpakatan 2 atau N sama dengan 2 pangkat K, maka kita akan tahu bahwa K itu adalah 2 log N ya, atau log N berbasis 2 ya. Nah, di sini kalau itu kita masukkan ke dalam Tn di atas, nah nanti menghasilkan kompleksitas yang berupa log N ya, untuk binary search ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke persoalan pencarian koin palsu. Di sini kita diberi n buah koin yang identik ya, satu diantaranya palsu. Misalkan diasumsikan koin yang palsu itu mempunyai berat yang lebih ringan daripada koin aslinya. Maka untuk mencari koin yang palsu, kita disediakan sebuah timbangan yang cukup akurat ya. Nah, di sini persoalannya adalah kita harus mencari koin yang palsu dengan cara penimbangan. Algoritma decrease on conquer untuk persoalan pencarian koin palsu itu tadi secara umum dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi pertama, kita bagi koin menjadi 2 subhimpunan atau subset yang masing-masing terdiri dari setengah dari jumlah koin semula ya. Jika n-nya itu ganjil, maka satu buah koin itu tidak dimasukkan ke dalam kedua subhimpunan tersebut. Nah,
Kemudian timbang kedua subhimpunan tersebut dengan neraca. Nah, jika beratnya sama, maka berarti satu koin tadi yang tersisa adalah palsu, ya. Tapi jika beratnya tidak sama, maka proses tadi diulangi untuk subhimpunan yang beratnya lebih ringan. Karena di situ diasumsikan pasti ada salah satu koin di dalamnya yang palsu. Ukuran persoalan selalu berkurang dengan faktor setengah dari ukuran semula, ya. Hanya setengah bagian yang diproses, sedangkan setengah bagian yang lain tidak diproses. Nah, di sini jumlah penimbangan yang dilakukan itu akan 0 kali kalau N-nya sama dengan 1, ya. Sedangkan kalau N-nya lebih dari 1, dia akan 1 bernilai 1 ditambah nilai kompleksitas pada saat melakukan menyelesaikan persoalan yang berukuran setengahnya, ya, tentunya dibulatkan ke bawah di sini. Nah, penyelesaian persoalan recurrence di atas itu mirip dengan yang binary search, ya, dengan menggunakan teorema master. Nah, di sini akan dihasilkan bahwa kompleksitasnya itu adalah O log n. Sekarang kita akan masuk ke variasi dari decrease unconquer yang mengurangi ukuran dari persoalannya itu dengan ukuran yang sifatnya variabel atau bervariasi, ya. Sama dengan sebelumnya, kita mulai persoalan yang berukuran n, kemudian kita akan membagi tersebut menjadi subpersoalan yang berukuran bisa sembarang, ya. Kemudian salah satu akan dilanjutkan untuk dicarikan solusinya secara rekursif, kemudian hasilnya akan diproses untuk mendapatkan solusi dari persoalan semula. Contoh persoalan untuk variasi ini atau varian ini itu adalah misalkan untuk interpolation search, kemudian juga misalkan mencari nilai median. Nah, ini akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Algoritma pencarian pada persoalan interpolation search ini pada dasarnya mirip dengan pencarian kata di dalam kamus atau di dalam ensiklopedia dengan cara memperkirakan letak kata tersebut di dalam kamus. Nah, di sini semua entry di dalam kamus diasumsikan sudah terurut menaik, ya. Dan kita memperkirakan letak kata di dalam larik, ya, dengan teknik interpolasi. Pada algoritma ini kondisi awalnya adalah bahwa larik A yang akan dicari informasinya, elemennya itu sudah terurut menaik. Nah, kemudian misalkan K adalah nilai yang dicari. Maka proses interpolasinya dapat dilakukan sebagai speed code. Dalam hal ini misalkan seperti yang terlihat pada gambar, I-low itu adalah indeks ujung kiri larik, kemudian I-upper itu adalah indeks ujung kanan larik. Selanjutnya K-low itu adalah elemen minimum di dalam larik pada indeks I-low, ya. Dan K-upper itu adalah elemen maksimum di dalam larik pada indeks I-upper. Jadi ingat bahwa asumsinya elemen-elemen itu sudah terurut menaik. Nah, karena sudah terurut menaik, maka kita bisa mengatakan seperti yang ditunjukkan di rumus sebelah kanan atas, itu perbandingan, yaitu perbandingan antara K minus K low dibagi dengan K upper kurang K low itu sama dengan I kurang I low dibagi I upper kurangi I low, ya. Jadi itu karena ini mereka memiliki proporsi yang sama, gitu, ya. Nah, di sini kita bisa memperkirakan posisi K di dalam larik dengan membuat nilai I itu eksplisit, ya. I kita keluarkan, ya, sehingga menghasilkan rumus seperti yang tertampil pada persamaan I, ya, yang ada di sisi kanan sebelah tengah, ya.
Jadi di sini I itu menyatakan perkiraan posisi K di dalam larik. Algoritma interpolation search ini pada prinsipnya mirip atau sama dengan algoritma binary search ya. Hanya saja yang membedakan itu adalah perhitungan titik tengahnya. Jadi kalau di algoritma binary search ya, itu mid itu dihitung dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau div 2 ya. Sedangkan untuk yang interpolation search ini nilai mid-nya itu ditentukan dengan interpolasi tadi seperti yang sudah kita hitung dari nilai I yang ditentukan dari dengan menggunakan informasi indeks bawah, indeks atas, kemudian nilai elemen yang terkecil dan terbesar seperti yang ditunjukkan pada rumus yang ada di slide ini. Ini adalah implementasi dari algoritma interpolation search yang pada dasarnya mirip dengan binary search ya, yang bedanya itu hanya ada di assignment nilai mid ya. Pada assignment ini I itu pada dasarnya adalah I low, kemudian J itu adalah I upper, lalu K minimumnya itu diberikan oleh nilai AI-nya dan K maksimum itu adalah nilai KJ-nya ya. Kemudian yang lainnya itu sama persis dengan algoritma binary search. Kompleksitas algoritma interpolation search ini bergantung pada kasus ya. Untuk kasus terburuk itu kompleksitasnya ON, jadi untuk distribusi data yang sembarang. Sedangkan untuk kasus terbaik itu kompleksitasnya itu log N ya, jika data di dalam larik itu terdistribusi uniform atau seragam. Selanjutnya kita beralih ke persoalan mencari median dan selection problem ya. Pada selection problem itu kita mencari elemen terkecil ke K di dalam sebuah senarai yang beranggotakan N elemen. Nah, jika K sama dengan 1 berarti itu adalah elemen paling kecil atau minimum. Jika K sama dengan N itu elemen paling besar atau maksimum. Namun jika K itu nilainya itu setengahnya dari N yang dibulatkan ke atas itu adalah elemen mediannya. Jadi di sini bagaimana kita bisa mencari median dari senarai yang tidak terurut, namun tidak perlu mengurutkan senarai terlebih dahulu. Algoritma untuk pencarian median itu bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama, kita melakukan partisi pada senarai seperti proses partisi pada algoritma quicksort ya, yang varian kedua ya. Di sini partisi akan menghasilkan setengah elemen senarai lebih kecil atau sama dengan pivot P dan setengah bagian lainnya itu akan lebih besar dari pivot P. Jadi sebagai gambaran, jadi di sini misalkan P adalah pivotnya, maka di posisi sebelah kiri itu akan selalu lebih kecil dari nilai-nilai elemen yang ada di posisi sebelah kanan P ya. Dan kemudian yang kedua, misalkan S adalah posisi dari proses hasil pemartisian ya. Nah, jika S itu nilainya setengah dari N yang dibulatkan ke atas, maka pivot P adalah nilai medium yang dicari. Tapi jika S itu lebih besar dari tadi nilai setengah N tadi, maka median akan terdapat pada setengah bagian yang sebelah kiri. Sebaliknya jika nilai S-nya itu kurang dari N/2 atau kurang dari setengah, maka median akan terdapat pada setengah bagian kanan. Sebagai ilustrasi, misalkan kita diberikan larik yang berisi nilai-nilai 4, 1, 10, 9, 7, 12, 8, 2, dan 15 ya. Dan kita diminta untuk menemukan median dari
isi larik tersebut. Nah, pada contoh ini jumlah elemennya adalah 9 sehingga K di sini adalah setengahnya, yaitu 5 ya, setengah yang dibulatkan ke atas. Sehingga di sini persoalannya adalah mencari elemen terkecil kelima di dalam senarai tersebut. Pertama yang dilakukan adalah melakukan partisi senarai dengan memilih elemen pertama sebagai pivot. Nah, di sini elemen pertamanya adalah 4. Jadi menerapkan proses pemartisian seperti yang dilakukan di algoritma quicksort, kita akan menghasilkan partisi seperti yang ada di bawahnya, yaitu di sebelah kiri ada nilai 21 dan di sebelah kanan 4 itu ada nilai 97 sampai 15 ya. Karena di sini S sama dengan 3 yang kurang dari 5, kita akan memproses setengah bagian kanan. Ya, sehingga setengah bagian kanan itu 9 sampai 15. Kemudian bagian elemen yang pertama yang di sebelah kanan itu akan dijadikan pivot. Kemudian proses pemartisian akan berlanjut sehingga di situ akan diperoleh seperti yang ditunjukkan pada baris bawahnya. Di sebelah kiri 9 itu ada 87 dan sebelah kanan ada 12, 10 dan 15. Di sini S sama dengan 6 dan lebih besar dari 5 sehingga kita memproses selanjutnya setengah yang ada di bagian kiri, yaitu 87. Nah, kemudian 8 akan dijadikan pivot. Kemudian pemartisian berikutnya akan menghasilkan urutan 78. Nah, di sini S akan sama dengan K yaitu 5 dan di sini proses berhenti. Jadi di sini kita memperoleh nilai medianya 8. Kompleks algoritma pencarian median ini akan konstan pada saat nilai N-nya itu sama dengan 1. Sedangkan kalau nilai N-nya lebih dari 1, maka kompleksitasnya adalah Cn ditambah kompleksitas dengan jumlah ukuran yang setengahnya ya, atau T N per 2. Nah, di sini solusi dari relasi recurrence itu dengan menggunakan teorema master itu menghasilkan kompleksitas Tn berupa On ya, jadi linear terhadap jumlah N-nya. Demikian pelajaran untuk topik decrease and conquer. Terima kasih.